Baik, selamat malam, selamat datang kembali di acara kita pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi dalam acara Cosmic Podcast BPK Penabur Cirebon. Hari ini tema yang akan kita angkat berhubungan dengan salah satu olahraga yang digemari terutama oleh masyarakat kota Cirebon, yaitu olahraga basket, di mana BPK Penabur Cirebon merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tidak hanya mengedepankan sisi akademis, tetapi juga mengedepankan sisi non-akademis berupa prestasi dalam bidang olahraga. Sudah bersama dengan saya, 3 Sri Kandi begitu ya disebutnya, 3 pemain basket yang pernah mengharumkan nama BPK Penabur Cirebon. Betul sekali? Ya, bisa dibilang. Bisa dibilang begitu, berarti belum tentu betul. Oke, sudah bersama dengan saya, yaitu Maura, kemudian Tasya dan juga Lala. Oke, kita akan mengupas banyak hal dari 3 pemain basket kita ini. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan waktu bagi mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Maura. Halo, saya Maura, umur saya 18 tahun. Saya lulusan 2020. Posisi di basket saya center. Tasya? Ya, nama aku Tasya Melisha, umur aku 18 tahun, posisi basketnya shooting guard. Ya, aku Lala, posisinya point guard. Udah. Yang lain menyebutkan umur loh. Umurnya 19 tahun. Nah, karena tadi lupa menyebutkan umur, sekarang sebutkan alamat. Tinggal alamat apa nih? Rumahnya banyak. Tadi dibilangnya pass off, bukan point guard ya kan? Iya. Dibilangnya Center bilangnya. Iya. Tukeran, kita kan tukeran gitu gak sih? Bisa sih. Emang bisa tukeran Iya, posisi kalau begitu? misalkan dia capek nih, Mama, bawa. Terus udah Setahu komen saya kalau lagi. capek itu berhenti, bukan bawa bola. Ada, tapi Beda. kita kalau itu harus biar berjalan langsung tandingan. Tolong. Oh gitu, gantian. Iya. Gantian kamu yang bawa bola, Iya. dianya yang jalan gitu. Iya. Dianya posisi bawah. Posisi Yang bawah. hadang-hadangin orang basket. Oh, padahal badannya kecil loh. Iya. Iya, bisa gitu. Kalau di lapangan nanti tinggi dari tinggi. Bisa gitu. Bisa. Direndam minyak dulu, terus melar gitu. Enggak, itu cuma di nyata. Oh. Dunia tidak nyata. Ya ampun. Saya sudah bertanya serius, ternyata hanya imajinasi. Iya, sorry. Luar biasa. Oke. Kita akan berbicara tentang prestasi dulu deh. Di BPK Penabur ini kan bisa dibilang tim basketnya yang cowok juga jalan, yang cewek juga jalan kan. Dan prestasinya tidak hanya sekitar tingkat kecamatan, kelurahan, tapi sudah tingkat Bukan nasional. tarkam ya, bukan tarkam. Iya, bukan tarkam. Tingkatnya sudah tingkat nasional ya. Nah, prestasi apa sih yang paling tinggi yang pernah kalian capai? Paling tinggi, yang paling berkesan juga sih. Boleh. Kemarin ya, apa ya? Purwakarta sama DBL sama sih. Libi. Kemarin? Iya. Kemarin? Tahun terakhir. Tahun terakhir. Oh, tahun 2019 terakhir. kan. Sebelum Iya, pas Di- sebelum adanya pandemi. Di Purwokerto. Purwakarta. Sama di Bandung ya. Iya, DBL-nya di Bandung. Di BL-nya di Bandung. Itu jadi juara. Juara yang di BL kita champion West Java ya? Iya, West Java Series. Oh, nomor 1 di Jawa Barat berarti. Iya. Terus perasaannya bagaimana? Oh, yang pasti Senang. seneng banget, bangga, Kok kelihatan terharu. seneng nih tapi? Seneng banget, terharu dong. Oh iya. Senengnya enggak ekspresif gitu loh. Senang waktu itunya. Iya, Waktu itu ya senang. Oh, sekarang udah gak seneng berarti? Masih. Ya ekspresikan dong, masa? Senang. Senang banget. Seneng banget, oke. Berarti itu levelnya nasional ya berarti? Yang Purwakarta yang nasional. Yang di Purwakarta yang nasional. Ini enggak bisa diceritakan nggak waktu itu berangkat berapa orang, berapa tim, lalu kesulitan dan kendala yang dihadapi di sana waktu itu apa gitu? Kok langsung tertawa ini kalian menarik memang. Kita 12 ya, ber-12 waktu Iya. itu. Waktu itu kita ngirim dari sekolahnya 12 pemain. 12 pemain. Satu tim 12 pemain ya. Cowok cewek. Cowok cewek. Lalu
Di sana ikut berapa peserta ya? Ada diskon mana biasa? Sebenarnya banyak, cuman Oh banyak sekali sampai dari segitu sepertinya. Tapi yang paling Ada yang- berkesan itu tentunya di final ya. ada yang dari Bogor juga Di sih, final ada ketemunya yang Jakarta. Ada yang Bogor, ada di Jakarta. Enggak, waktu di final bertemu dengan tim dari kota PPOP Jakarta. 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 116. Dan bisa menang ya. Iya. Luar biasa. Berapa lama di sana? 2 hari? 4 hari? Apa sih? Empat hari deh kayaknya. Iya memang. 4 hari. Nggak tahu sih, sekitar semingguan lah. Sekitar seminggu. Waktu itu didampingi oleh siapa? Pak Sultan. Pak Sultan AKA Pak Agus. Maksudnya Pak Agus. Oh, Pak Agus. Iya. Ternyata Sultan punya Agus. panggilan saya. Iya, Ini cuma anak basket yang Iya, bisa ngomong ya. Oh gitu. Anak basket penabur doang ya. Ada alasan di balik itu kenapa dipanggilnya Pak Sultan? Sultan kita. Pak Sultan kayak udah kayak nggak bisa didefinisikan. Iya, Bukan susah. manusia dia. Bener-bener kayak malaikat bisa. Monster juga bisa. Bisa gitu ya. Tapi jarang ya menunjukkan sisi monster Iya, ketika lebih ke lebih malaikat. Jarang. Lebih ke malaikat. malaikat. Iya. Loh, malaikat juga ada yang ngeri loh. Malaikat Iya. pencabut nyawa. Iya. Terus sekali saya paham ini jokesnya. Nggak paham. Masuk berarti ya. Masuk, Pak Eko. Masuk ya. Masuk Pak Eko atau masuk Pak Sultan? Masuk kan? Oke. Masing-masing ini kan pasti punya cerita sendiri-sendiri ya saat pertama kali memulai hobi sebagai pemain basket, ya kan? Nah, yang pertama kali membuat kalian itu tertarik main basket itu apa? Silakan, sendiri-sendiri ya. Iya. Nggak boleh copy paste ya, Iya. biar lama. Kalau aku pribadi sih kebetulan emang ini ya. Emang tinggi. Papaku juga basket, mantan pemain nasional juga. Jadi aku terus dengan tinggal kurang segini sama papa emang udah Diarahkan. diarahkan pasti diarahkan ke basket. Jadi ya Cocok juga. cocok. Iya. Pas ya? Aku waktu itu itu-ituin uang. Itu-ituin tuh apa? Coba dijelaskan lebih rinci, Mas. Di apa ya? Kayak diiming-imingin. Nah, Iya. diiming-imingin gitu waktu SD. Waktu SD Itu kelas 6 pas mau lulus. Ih, sama. Iya. Aku juga pasti. udah ngerti uang zaman segitu ya? Iyalah, gue jajan lumayan es teh manis. Oh, ya ampun, impiannya cuma es teh manis. Nggak, udah itu waktu itu gara-gara itu jadi udah. Tapi fokus-fokusnya sih SMP kelas 2. Berarti diperkenalkan sudah dari SD, kemudian SMP, Mulai serius. Mulai serius. mulai serius main basket. SMA-nya lebih serius lagi. SMA udah kewajiban sih kayaknya. Iya. Gara-gara Pak Sultan. ya? Bukan hobi lagi ya, udah kayak Bukan hobi sih. udah masuk ke dalam kehidupan kita juga. Iya. Luar biasa. Lala, Aku sebenarnya tahu basket tuh dari kecil sih. Soalnya kakak aku ada pelatih juga, terus tapi mulai main basket tuh SMP. SMP. Dan serius kelas 2 sih. Kelas 2 SMP mulai. Kelas 2 SMP mulai serius. Yang bikin basket itu menarik? Menarik selain dari permainannya Kayak temen sih. iya bisa membangun relasi dengan orang-orang ketemu Rame orang gitu. baru lagi gitu. Berarti Bikin kan bosen. Iya mengobati bosan kali di rumah juga ya. Iya. Kalau pandemi berpengaruh, jadi nggak main basket ya? pengaruh Berpengaruh banget sih banget. Berapa lama nggak bermain basket? Setahun Setahun. tahun kemarin benar-benar off banget kan. Dari Januari. Nggak main basket sama sekali. Enggak. Olahraga juga enggak? Latihan aja cuma kalau event itu enggak. Oh iya. Tetap latihan berarti ya. Latihan. Tadi katanya naik 3 kilo. Saya kan nggak di mes. Iya enggak Jadi kan kalau pandemi sekarang kan kalau ke games kan nggak boleh, maksudnya keluar masuk gitu tuh. Jadi nggak latihan. Dan itu yang problem naik Ya 3 itu kilo. beban. Udah di rumah terus nambah beban orang tua kan ya. Susah. benar-benar beban ya hidupnya. Nggak Iya. apa-apa. Tapi jawabannya jujur. Iya. Terlihat kok dari dalam hati itu. Mukanya natural. Mukanya natural. Bener. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang mau saya tanyakan itu hal-hal apa saja sih yang dilakukan oleh kalian sampai kalian bisa meraih level yang sekarang ini? Apa saja yang dulu ya pastikan mencapai level yang sekarang ini juga butuh perjuangan. Iya perjuangan latihan Perjuangan. Betul. Nah, apa saja yang dilakukan? Latihannya lebih dari yang lain. Biasanya berapa kali dalam seminggu kalian latihan? seminggu itu Hampir sampai tiap setiap hari. hari dan 1 hari bisa sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Itu di luar jam tambahan doang karena kalau itu kan latihan lagi misalkan.
Nanti ada mau tambahan lagi after latihan. Oh itu di mes gitu ya? Iya. Waktu iya. di klub ya? Iya. Di klub itu berarti sehari 2 kali. Pagi. Kalau ada itu Kalau kita kan lebih ke anak mes gitu kan, jadi emang Harus lebih latihannya daripada wajib yang di luar ya. pagi sore gitu. Kalau anak Tapi kalau anak klub biasa paling ya seminggu 3 Iya. kali. Kalau nggak kuat dengan tekanan yang seperti itu nggak akan Iya. mampu meraih kesuksesan yang sekarang ini pastinya ya. Iya. Begitu ya. soalnya harus kuat mental dulu. Soalnya pasti kayak buang-buang waktu juga kan. Iya, buang-buang Waktunya kesita masa. banyak. Waktunya tersita, capek. Capek. Kalau tidak kuat tekanannya ya udah, Iya. tas hilang Kayak gitu. bubar jalan. Iya betul. Sudah membebani orang tua berjalan. Gantung sepatu lagi. Gantung sepatunya sementara aja karena pandemi. Iya. Ya. Lanjut. Selama berpuluh-puluh kali mungkin atau beratus-ratus kali bertanding itu. masih Berpuluh ya, puluhan kali bertanding. Game yang paling berkesan untuk kalian. Final BBL kah? kalau aku pribadi ya. Yang lain? Ada lagi game yang berkesan? Salah mau cerita kayaknya. Aku ini sih kayaknya Srikandi sih. Srikandi? Iya. Kompetisi apa itu? Kayak IBL gitu. Oh IBL. Ya, versi perempuan. Versi perempuannya. cewek. Kalau Srikandi itu versi perempuannya terus kayak tim profesional yang udah profesional yang kayak udah tua-tua gitu ya. Bisa di Enggak open moment. Maksudnya umurnya 18 Iya, udah 18 ke atas. Waktu itu kamu umurnya masih 17. 17. Berarti kamu tergolongnya masih termasuk yang muda ya di antara yang lain. Bangga sekali pasti rasanya ya. Iya, makanya berkesan banget. Oke, I see. Dari berpuluh-puluh kali bertanding itu kan pasti pernah kan? Nggak mungkin kan kalian menang terus gitu. Pernah kan pasti. Menang DBL kemarin juga kalah kok. Yang sebelumnya ya? Nah, iya kan? Berarti kan pernah merasakan yang namanya kekalahan. betul. Padahal saya belum ngomong. Iya, saya Bisa baca pikiran saya. Udah ke situ kan. rasa kalbu juga bisa. Dengan bahasa. Iya. Kekalahan ini kan pasti nggak enak itu dirasakan. Nah, seberapa besar sih arti kekalahan untuk maju ke depan untuk kalian? Kekalahan pasti kalau ya biasanya kan kalau kita sering banget ya namanya kalah cuman beda tipis. Kayak cuma Nah, apalagi kalau beda tipis Ya, gitu kan itu nyesek ya. nyeseknya mendalam sampai nggak bisa dilupain tuh ada Sampai habis nangis. iya Iya, benar. Iya. Benar kayak tapi ya dari situ juga jadi motivasi buat selanjutnya kan. Oh, berarti kayak gini harus ditambahin lagi latihannya kurangnya apa? Jadi kurangnya apa kita buat evaluasi diri sendiri sama tim. Iya. Berarti kan bisa melihat bahwa kekalahan ini this is not the end ya. Bukan akhirnya. Kita masih bisa berjuang maju ke depan. Jangankan pemain ya, yang fans aja kadang kalau lihat timnya kalah juga rasanya Iya, malah diberkati lebih ininya ya. iya, lebih emosional daripada pemainnya. Padahal pemainnya juga sampai berdarah-darah, sampai nangis segala macam, tapi mereka nggak merasakan perjuangan yang di lapangannya begitu. Pernah berpikir berhenti main basket? Belum siap. Kalau sekarang kan terpaksa ya, Iya. punya kepikiran udah berhenti main basket gitu. Berhenti sih ya. Belum. Nggak Masih buat berhenti. Masih pengen Mungkin terus ya. iya. Iya, soalnya kan apalagi ini bukan masa pensiun, maksudnya kita masih muda banget sih. Muda Dan itu banget. kayaknya baru Gitu mulai deh kayaknya. Bukan emang harus kita berhenti, tapi kita henti emang terhalang semuanya juga semua berhenti semua Bener-bener kegiatan. terhalang karena si COVID ini kan iya, ya. harusnya masih bisa banyak yang kita eksplor lagi ya. Iya. Berarti kedepannya nanti kalau ada kesempatan pasti akan melakukan Iya. Ya. hal yang sama gitu. Iya. Oke. Sampai di sini dulu, kita akhiri dulu segmen yang pertama. Kami akan break sejenak, kita akan kembali lagi pada segmen yang kedua. Stay tune. Berawal dari mimpi. Pada saat itu, sebelum ada COVID-19 seperti sekarang ini, dan sementara perkembangan dunia digital di negara kita semakin maju pesat. Terciptalah mimpi kecil bagaimana perpustakaan BPK Penabur Cirebon mempunyai media digital sendiri.
Dari mimpi kecil ini tumbuh menjadi mimpi besar untuk membangun jaringan perpustakaan BPK Penabur bersama kota-kota lain. Mudah membaca e-book, terbangun jaringan, tumbuhnya literasi digital pada siswa dan guru adalah tujuan kami. Untuk mewujudkan mimpi ini tidak mudah dan banyak keterbatasan. Tetapi dengan semangat berbagi ilmu, tim Dijilid BPK Penabur berbagi ke kota-kota lain di Indonesia. Kita memang tidak bisa berdiam diri hanya menjadi saksi bisu kemajuan dunia digital di sekitar kita. Dan berawal dari sinilah, yang dahulu hanya sebatas mimpi, akhirnya dapat terwujud, yaitu terbangun Digital Library BPK Penabur. Dan yang pasti, masih ada mimpi-mimpi lain di depan kami untuk kemajuan BPK Penabur. Baik, kembali lagi di Cosmic BPK Penabur Cirebon. Kita akan berbincang lebih dalam lagi dengan tamu-tamu kita pada malam hari ini. Dan kita ingin mengetahui seberapa painfulnya effort mereka ketika mereka berjuang menjadi atlet seperti sekarang ini ya. Nah, Lala, kemudian Tasya dan juga Maura. Tadi kan sudah saya sebutkan ya di depan bahwa untuk menjadi atlet itu kan tidak gampang melalui proses istilahnya dibentuk sampai bisa jadi atlet seperti sekarang ini kan juga prosesnya tidak proses yang enak, prosesnya proses yang nggak enak. Nah, bisa nggak kalian ceritakan proses apa saja sih yang kalian hadapi dari awal sampai sekarang kalian bisa menjadi atlet? Silakan satu-satu. Dari Lala mungkin? Kalau aku mungkin ini ya latihan kayak dulu tuh pernah waktu sama pelatih Korea itu pernah dari misalnya waktu itu pagi jam 4 pagi, bener jam 4 pagi sampai jam setengah 6 latihan. Dan itu tuh kayak kan pasti berat banget, orang bangun tidur kan kayak langsung latihan tuh berat. Itu kayak ngelawannya harus bener-bener yang dilawan banget gitu. Betul. Nah, terus udah gitu selesai itu kita sekolah gitu loh, jadi kayak harus ekstra banget gitu loh. Iya, saya bisa merasakan kok. Iya. Berarti capek-capek di jam 4 pagi? Iya, jam 4 sampai setengah 6. Habis itu harus sekolah. Berangkat sekolah, oke. Iya, terus nanti sorenya itu kita latihan setengah 4. Terus setengah 4 sore? Setengah 4 sore. Pulang dari sekolah jam? Setengah 3. Setengah 3, berarti kalian praktis hanya punya waktu 1 jam? Iya. Then you have another exercise gitu? Iya. Makanya kayak itu emang beneran capek banget sih. Cuman ya jadi itu setiap hari? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Oke. Berarti bangun pagi jam 4 ya? Ya, ya jam 4 setengah 5. Jam 4 setengah 5-an. Bangun. Nah, latihan apa yang dilakukan di pagi itu? Pagi tuh biasanya ada kayak layup gitu, layup terus dribble. Dribblenya juga bukan dribble yang biasa, kadang kita misal satu kakinya di kursi, ya pokoknya ada gerakan-gerakan gitu ya, individu, lebih ke skill individu sih. Maura mau menambahkan, silakan. Iya, tadi misalnya latihan dari jam 4, durasinya biasanya kalau yang normal tuh 2 jam, ini bisa sampai 3-4 jam. Sorenya? Iya, sorenya bisa 3-4 jam, terus harus pintar bagi waktu sih ya, apalagi waktu kita kan pelajar juga kan.
makanya sering kena tegur juga sama guru. Di sini bukan tempat untuknya, cuman ya kita sebenarnya Kan tulisannya di depan juga jelas kan, Semak SMPK sekolah, bukan hotel. benar. Tapi itu mungkin efek latihan pagi juga sih. Iya, dari bangunnya pagi, sekolah, sore latihan lagi. Ya saya sih cuma bisa membayangkan betapa bahagianya hidup kalian gitu. Iya. Waktu itu ya. Bahagia ya? Aku beda kan, aku kan nggak di mes kan, tinggal di rumah. Oh. Aku tuh di rumah, cuman ribetnya tuh kayak harus bolak-balik bawa barang banyak gitu ya, susahnya. Soalnya kan Bolak-balik membawa barang banyak itu emang seberapa banyak sih keperluan pemain basket itu? Ini kan waktu itu kan kayak aku tuh kayak ada kadang-kadang ikut latihan pagi. Jadi kan kayak harus bawa seragam sekolah, jadwalnya. Saya berpikirnya kok nggak sampai segitu. Iya buku tuh Iya. apalagi waktu kelas 12 tuh kayak lagi ada buku dosa, buku UN gitu kan, kumpulan UN itu. Terus latihannya kan misalnya mereka latihan jam 4:30, berarti kan aku kayak harus datangnya kayak bangunnya lebih pagi. Iya, jam Pasti. 3 gitu. Aku waktu bangun 3:30 kalau ada latihan lagi. Terus belum nanti bawa keperluan sorenya buat latihan sore. Kadang langsung Itu juga. langsung dibawa juga. Kadang kalau Berarti semacam 2 paket dibawa langsung Iya. gitu ya? beratnya pasti. Jangan dibawa coba. Pakai Soalnya motor kalau balik ke rumah lagi tuh kayak jauh. bukan jauh sih, ini waktunya nggak apa ya? Oh iya, tadi soalnya Mepet. waktunya Mepet range-nya hanya 1 mepet jam ya. Iya, kadang kita aja makan siangnya Skip ya? skip, kadang Nggak di makan sekolah dia cuma kayak makan siang istirahat makan kedua. roti kayak ngemil-ngemil aja biasanya. Kelihatan. Udah lama padahal. Kelihatan. Efeknya masih ada efeknya. Efeknya sampai sekarang. Iya gitu ya. benar. Kebiasaan sekolah dibawa sampai Habit, sekarang. iya. Iya. Benar-benar. Habit yang jelek. Udah susah. Habit yang jelek. Jangan dibawa sampai gede. Oke. Kasihan nanti yang nonton. Iya. Tuh. Ini siapa tahu terinspirasi. Iya jangan, nggak ada yang Jangan, inspirasi jangan. jadi kurus ke kamu lah. Enggak, harusnya itu kalian di sini menginspirasi. Maksudnya kan segala sesuatu itu tidak didapatkan dengan mudah. Iya, gitu. benar Ada banget. perjuangan, ada usahanya. Kalau kalian cuma melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, ya mungkin kalian tidak akan berada di sampai level yang Benar-benar. sekarang ini. Gitu. Nah, Maura, dukungan sekolah seperti apa sih yang ditunjukkan oleh BPK Penabur ke teman-teman pemain basket ini? Tadi kan udah jelasin selain dispensasi waktu, kalau tuh benar-benar kasih fasilitas yang terbaik kalau pasti buat ini kan, buat support kita. Kayak misalkan hotel, transportasinya, terus untuk uang makannya, itu kan pasti kan nggak yang cuma-cuma apalagi kita atlet gitu, maksudnya bertanding pasti kan Yes. kasih yang terbaik. Iya. Gak mungkin, apalagi kalau misalnya kayak tadi yang dibilang beda tempat kita, misalnya 1-2 hari tanding, hari pertama kedua tanding, begitu kita masuk babak final tuh beda lagi tempatnya, lebih meningkat lagi kan. Jadi persiapan mereka untuk hal itu ya luar biasa sekali ya. Iya, benar-benar memperhatikan sampai detail banget. Gak mau lah sampai kita kenapa-napa kan juga berpengaruh ke pertandingan. Nah, itu juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Maksudnya mereka benar-benar sekolah benar-benar make sure bahwa atlet-atletnya itu nyaman ketika bertanding begitu ya. Ya. Kan kasihan sekali mereka sudah capek-capek bertanding, tapi tidak diberikan fasilitas yang membuat mereka nyaman. Kan pasti mereka juga nanti rasa bertandingnya juga Ya kurang, berkurang. Dampak. berdampak ke situ. Tadi saya sudah dapat bocoran dari Pak Agus, Pak Sul kalau kata kalian. Dari Pak Agus. Katanya sewaktu kalian DBL, I don't know where, ada beberapa kendala yang dihadapi. Nah, usaha-usaha yang waktu itu kalian lakukan untuk overcome kendalanya apa? Ceritakan dulu deh, kendalanya waktu DBL itu apa saja? Itu ya, penginapan ya, susah banget cari penginapan. Susah cari penginapan? Iya, soalnya waktu itu apa ya, banyak kan anaknya banyak. pemainnya banyak sama kekurangannya kayak Ada total berapa orang waktu itu? 28 sama guru. kan kurang lebih lah. 28 itu pemain, staff, Dancernya belum ke itu. Dancer itu belum sampai 30-an lebih ya kayaknya. 30 lebih dengan dancer. Oh, dan itu nggak mudah mencari penginapan. Susah.
sesuai ini Yang juga harus sih, dia- budget gitu ya. Ya kan ada budget. letak strateginya juga harus harus. tepat kan. Misalnya kalau ke Java nanti telat ke tempat ininya kan. Oh begitu. Jadi karena jumlahnya banyak, mencari tempatnya susah, harus memikirkan yang strategis dekat dengan ininya, dengan gor. venue-nya, begitu ya. Oke. Ada lagi kendala yang dihadapi? Tadi sempat bisik-bisik. Persyaratannya Oke. lumayan ribet. Begitu. Iya. Apa yang membuat ribet? Kayak apa ya, banyak banget form-form yang harus diisikan. Kalian yang harus Iya. mengisi juga. Terus kayak masukin datanya gitu tuh kayak banyak banget. Apalagi buat pemain cewek cowok, dancernya, coachnya, guru guru pendamping, pokoknya banyak banget lah. Itu juga kalian Iya. mengisi sendiri. Iya, ada perwakilan biasanya dari kita. Ditugasin biasanya. Ada perwakilan dari itu kan juga itu ya nggak bisa, apalagi kita kan latihan gitu-gitu, jadi terpaksa harus memakan jam apa pada saat Pelajaran. jam pelajaran kan izin buat ngurusin persyaratan. Oh iya, waktu lomba di luar kota sudah pasti ketinggalan pelajaran dong ya? Iya, Bang. Itu kalian menghadapinya bagaimana? Beruntungnya sih punya ini ya, punya temen yang masih support gitu, masih ngerti kita. Kan ada beberapa yang kayak orang mikirnya enak banget ya kalau tanding-tanding terus ya nggak ikut pelajaran. Mereka kan nggak gitu, tapi ada juga yang malah ini ada tugas, ada ini nanti ketinggalannya ini ya. TO1, TO2, 3 kayak gini bahannya. Jauhnya ketinggalan juga? Iya, aku Kita tinggal. cuma ikut TO dari 4, cuma 2 ya. Sekali Aku 2 sih. Itu juga apa ya? Itu kita kepotong tanding juga. waktu itu kita Sri Kandi sih di Pekanbaru. Kita kemana? Oh iya, kan makan banget Sri ya. Kandi di Pekanbaru. Kita Besok. sering banget tanding yang keluar kota gitu. Itu keluar pulau. Iya, Medan ya, sama sampai keluar pulau gitu. sama Medan juga. Medan. Tapi sejauh ini kita malah ya. Malah yang paling jauh. Paling jauh dia malah bisa. Bawa nama penabur juga? Cirebon. Lama. Oh Cirebon? Iya, Bawa Cirebon. mewakili kota. Bisa diusulkan itu kapan-kapan kalau tanding luar negeri, host-hostnya diajak. Bisa kita sekalian trip kantor. Jangan lupa ya. Oh iya. Oh iya siap. Jangan lupa. Nanti kalau saya bisa ikut kan, saya menggali informasinya bisa lebih banyak. Oh iya, benar. Alibinya. Lumayan ya sambil. Alibinya sih ini mau menemani Iya. murid bertanding basket, padahal sebenarnya mau jalan-jalan. Iya sih. Oke, nah waktu tanding di Malai itu ada kendala juga? Menemui kendala kah? Atau lancar-lancar saja kah? Kalau komunikasi ya, komunikasi kalau beli-beli barang Bahasa. itu sama bahasa. Nggak belajar bahasa Inggris pasti. Mandarin. Kan Mandarin di sana pakai. Oh di sana nggak pakai bahasa Inggris? Ya, Mandarin. Malainya Ada pakai juga bahasa Inggris. Inggris. Ternyata pakainya bahasa Mandarin. Tapi kalau untuk kayak pengalaman itu enggak ya, soalnya Enggak, soalnya kepengurusan udah juga. ini udah bener-bener ke apa udah ya? Organized. Iya. Ya. Organized. Sudah organized. Kalau DBL mungkin karena harus cari sendiri makanya susah begitu Iya, ya. waktu itu kan juga mikirnya mungkin kalau nembus final lagi baru nanti cari final. Jadi nggak cuma satu tempat. Wah itu susah itu. Iya, maksudnya awal kita di sini, nanti tahunya prediksi kita sampai final, sampai itu kan. Jadi kan harus ganti ini lagi, ganti penginapan lagi. Berarti venue-nya, gornya itu beda-beda ya? Enggak, jadi saya tetap Cuman satu. sistemnya gugur. Iya, sistem gue kalau kalah hari pertama ya pulang. Iya, repot. Saya bisa membayangkan waktu itu Pak Sultan pusingnya kayak apa. Iya. Tapi repot banget. Kalau iya, kalau ngurusin misalnya kita makannya, ininya. Oh, makanya masih Iya, diurusin. belum snacknya gitu-gitu kan. Makanya juga Bisa. diurusin. Iya. Suapin juga. Iya. Enggak sih. Enggak diurus gitu maksudnya. Yang dikonsumsi. Oh iya. Makannya diurus. Cari es batu. Kita kan kadang kalau ditanya kayak kompres, tapi susah kan es batu, apalagi kita lagi di luar kota nggak tahu tempatnya di mana kayak gitu. Jadi pasti itu susah juga sebenarnya. Iya, Tapi bisa. Dapat es batu. Belum kalau ada yang sakit gitu-gitu kan nyari obat. cedera juga ya. Iya, cedera. Waktu itu pernah ada kejadian. Ada waktu di PBL kalau nggak salah penabur itu. Salah satu teman kita tuh ankle, terus kita harus kayak Ankle-nya kenapa? Diceritakan. lagi tanding Iya. terus ankle gitu. Ankle-nya kenapa? Pas saat jatuh. Pas lap. Oh, Terus jatuh. kayak
mungkin dia mendaratnya Iya, salah salah. atau senggol lawan atau gimana. Terus kayak jatuh terus yang bengkaknya besar gitu ya. Dan semua panik gitu kan. Dan Iya. ya Iya bengkak banget. Jadi Dan harus harus diapa-apakan. gendong-gendong gitu kan jalannya. Soalnya kasihan juga kalau ditinggal nggak mungkin. iya. Jadi kita biasanya Margaret ya ada ya teman kita yang biasa gendong gitu. Jadi fungsinya cuma buat Iya. gendong gitu. Bukan gitu, kebetulan yang kuat dia Yang gitu. pas. Yang pas emang Yang pas untuk gendong gitu. Iya. Iya. Jadi waktu itu temennya yang ankle-nya bengkak, patah, retak atau Enggak, ankle doang. dislokasi gitu? enggak nyampe sih. Oh cuman bengkak aja. Bengkaknya besar. Lama itu. Bengkak aja tapi sakitnya. Nah, berbicara tentang ankle ini kan berarti berbicara tentang cedera saat bermain ya. Iya. Pernah nggak menemui cedera saat bermain? Sering banget. Sering itu kayak cedera udah kayak makan Yang sehari-hari. mana deh? sehari-hari. Silakan diceritakan satu-satu. Siapa dulu ya? Kasih ada. Aku tuh waktu awal tuh ankle. Pernah juga gara-gara overload tuh. Ini hamstring. Gara-gara terlalu apa sih? Kayak kurang pemanasan terus latihannya intens gitu. Jadi kayak ototnya kayak rada robek gitu. Tegang. Heeh. Terus ankle aku tuh udah berapa kali ya? 7 kali tuh berapa kali kayak udah kalau ankle ya udah. Nggak bisa apa-apa. Ini bukan nggak bisa udah kayak rasanya udah ankle gitu. Bengkak ya udah. Tapi tetap main gitu. Kalau awal kan kayak nangis ankle gitu. Tapi udah ke 5 ke 7 gitu kayak ankle ya udah ankle. Gitu sampai kayak gitu. Sampai ankle-nya udah kayak nggak berbentuk gitu. Kayak udah gede gitu. Nggak bisa dibalikin. Udah kempes ya sekarang. Nggak bisa kempes Berarti lah. waktu kan tadi disebutkan bahwa pertama aku nangis sakit Iya gitu. sakit banget. Tapi kalau udah beberapa kali udah kebal gitu. Iya udah sering ngerasain Sakit soalnya. juga udah biarin lah gitu. Wah luar biasa sakitnya. Mora punya pengalaman cedera? Oh banyak. Iya. Iya banyak. Hati. Enggak. Yang biasa sih aku apa ya, lutut. Kalau ankle pernah, tapi aku jarang banget sih kalau ankle. Kalau aku ankle cuma ankle kaget gitu loh, jadi nggak sampai bengkak kayak atas aja. Oh bisa, ankle juga bisa kaget. Bisa Iya, jadi Oh, jadi cuman terus langsung Iya, balik lagi. Bukan yang mendaratnya sampai cekat banget gitu, sampai bengkak itu jarang. oh gitu. Jadi kalau kaget tuh Iya, cuman gini tapi beda. posisinya kayak Iya. kesleo gitu kayak lebih ke kesleo ya. Kalau lutut buat apa nih? Nyeri sih. Jadi nyeri gitu Oh. kalau dipakai untuk lari, dipakai untuk jam, untuk loncat gitu. Yang lingu. Terus overcome-nya maksudnya ketika lututnya nyeri kan point guard ya tadi tetap mau nggak mau kan tetap harus lay up, tetap harus pas. Right, oh my Nah, god. terus nangis juga gitu. Enggak. Apa ya, kalau misalkan kita ngalaminnya pas lagi tanding itu benar-benar nggak berasa sih. Nggak ada rasa apa, tapi afternya setelah tandingnya tuh baru terasa, soalnya kayak ke bawah suasana tanding juga kan kayak Apalagi kalau supporternya banyak. udah gitu skornya lagi ini misalkan ya lagi kejar-kejaran, itu benar-benar terasa banget sih. Yang penting berjuang dulu sampai akhir, selesai ya udah, nanti urusan beda lagi. Adrenalin tuh kayaknya. Adrenalin. Iya, adrenalin. Lalu Jadi Aku yang parah sih 3 kali kayaknya. 3 kali. 3 kali yang parah sampai bengkak terus biru gitu ya kalian 3 kali. Kalau kamu kayaknya kalau bengkak kelihatan banget soalnya badanmu kecil. Iya. Terus yang paling sakit tuh yang pertama itu. Aku 1 bulan rest, bener-bener rest nggak latihan soalnya itu bengkak banget. Jadi kayak sakit banget. Yang pertama. Yang pertama ya waktu itu event BK Porda. Baru 1 kali pertandingan terus lay up, jatuhnya salah kan, langsung bengkak. Tapi waktu itu masih ngotot pengen main kan. Jadi namanya itu pokoknya pengen main aja. Akhirnya di tapping gitu, main lagi. Nggak apa-apa itu pas di lapangan tuh kayak masih ya biasa Iya. aja. Masih nggak akan ngerasa apa-apa. malamnya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur banget. Itu nyeri banget kayak sampai nangis. Itu kalau dikompres es batu misalnya. Itu udah paling sakit banget itu. Iya. Oh, udah nggak berefek gitu ya. Enggak, kalau di kompres sakit banget. Kalau di kompres sakit banget. Rasanya Kayak sampai teriak-teriak sendiri. sampai nangis gitu. Biasanya kalau mereka kompres, aku jadi pengganggu. Iya. Kan kalau Maksudnya gimana? kompres tuh biasanya di gitu kan, Sering es batu airnya dikit gitu. Kayak misi kayak kesempatan. Kan kalau kayak Kan ditendang saya gitu, bener-bener sakit. deret gitu loh, kayak ankle ikut kayak
naik gitu kayak gerak gitu. Kayak nyetrum gitu. Iya, kayak nyetrum. Seneng aja gitu. Seneng aja kayak udah lama udah kebal nih kan, lama-lama kan udah nggak ada rasanya. Nanti udah kebal, dia tiba-tiba datang nendang, ya udah kerasa lagi. Nangis lagi. Oh, iya. Seneng banget sih. Kamu yang Iya, kepuasan tersendiri gitu soalnya. Dia seneng. Aku nggak pernah sampai kayak gitu. tega banget. Oh ya kalau kayak gitu tuh ngajak saya. Kan bisa gesernya. Jadi cepet sembuh. Cuma cium angin aja kayak jauh banget, apalagi kesenggol. Oh iya. Iya. Aku bisa merasakan tapi aku nggak pernah merasakan. Ya iya, Ya, kalau soalnya kan kompres kamu dia. kenanya di lutut, bukan di ankle. Kalau di lutut kompresnya gimana? Gini. Enggak, ini Di betap ya, Mak. iya. Terus Oh, Enggak, hoax. Pakai plastik aja. Iya. Plastik minuman es. terus di ini ya. Iya, di wrapping. Nah, setahu saya juga ya, kalau atlet setelah maksudnya mengalami cedera gitu kan biasanya dia tidak bisa langsung kembali ke performa terbaiknya dia. Apalagi cederanya membutuhkan waktu yang agak lama untuk sembuh. 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, apakah itu juga menjadi kendala buat kalian? Sama nggak terjadi sama kalian juga nggak? Setelah cedera nggak bisa langsung ke top form gitu? Iya. Sama. Benar deh. Yang bikin nggak bisa balik ke top form langsungnya itu apa? fisik. Fisik. Oke, bisa diceritakan rasanya silakan. Kan waktu itu aku pernah kayak gagal overload kan gak latihan lama nih, lumayan lama. Itu pasti fisiknya sama yang lain tuh ketinggalan jauh banget. Soalnya kan Rasa mereka ya? latihan terus kan. Jadi nanti kalau kita ikut latihan lagi, pasti fisiknya nggak sekuat mereka gitu. Jadi kayak cepet capek gitu-gitu. Dan fisik tuh baliknya rada susah. Oh, Oh. iya. Maura sama? Iya, sama. Lala juga begitu? Iya. Berarti standarnya mungkin ya, standarnya harusnya segini, tetapi karena cedera, akhirnya Iya. fisiknya harus terhenti di level yang itu dulu, harus mengembalikan fisiknya dulu berarti ya. Itu yang mungkin butuh waktu yang lama gitu. Iya, lama. Lumayan. Harus pelan-pelan juga kan, kayak bertahap, nggak bisa langsung gas gitu. Harus Kalau langsung gas apa yang akan terjadi? Pingsan kayaknya. Bisa ini lagi. Mungkin kayak cedera lagi nanti. Oh, karena cedera yang belum. Belum sembuh total tapi keadaan memaksakan, apalagi nanti kalau ada event gitu kan harus persiapannya kan nggak banyak, jadi mau nggak mau harus sembuh gitu walaupun belum sembuh total tapi ya udah dicoba. Berapa tahun sekolah di Penabur? 3 tahun ya? SMA-nya? Samanya udah tahun, SMP-nya? 3 tahun juga 3 tahun juga? Barangkali ada yang enggak. nambah Makasih. Maura tadinya berencana gitu sih. gitu, nambah. Aku maunya kumlot. Ngomongnya kumlot. Kumlot itu mau ditempuh berapa lama? 1 tahun? Setengah tahun kalau Setengah tahun? Aduh. dalam waktu Kalau setengah tahun ya PG aja. ya itu makanya segala Like, sesuatu yang tapi sebentar, saya jadi bayangin Maura yang tingginya sekian ini, terus masuk ke PG anaknya yang kecil-kecil, dianya paling tinggi sendiri. makanya aku nggak mau sih Jangan bayangin deh takut kan. nanti. Enggak, yang lain itu ya udah berdiri, kamunya duduk aja tetap lebih tinggi kamu daripada anak-anak yang lain. Oke, nah kita mau berbicara tentang lulus dari SMA ini kan baru-baru aja nih, masih hangat kan. Masa-masa sekolah SMA, ada nggak pengalaman yang berkesan ketika sekolah di SMAK ini? Satu-satu, siapa dulu ya? Orang dulu deh. Nah, aku ada sih event-event SMAK ini bagus-bagus loh. Banyak. Bagus banget, kreatif, bagus lah pokoknya. Iya. Sampai kayak misalnya yang nggak punya bakat modeling bisa jadi model. Kan nanti ada kayak Cici Koko. Bentar, stop dulu. Kok ketawa? Ada cerita yang aneh nih kayaknya. Ya gitu aku nggak dong. Iya. Oh, jadi, oke, lanjutkan dulu. Yang paling berkesan banyak sebenarnya, tapi aku ini antara berkesan sama menyesal. Soalnya ada kayak misalnya tiap beberapa tahun sih festival drama ya. Festival drama ya. Festival drama rakyat itu dari dulu aku pengen loh, dari kelas 1 tuh pengen lihat gitu setidaknya, tapi nggak pernah bisa. Karena Iya, bentrokan sama latihan, sama aku tanding gitu. Jadi ya udah tahu aja, misalnya mau dimainin peran nih, paling nggak bisa lah, ya udah jadi nggak jadi, Iya. jadi backstage aja. tapi tetap regret gitu ya, karena nggak bisa ikut event itu. Benar. Ya tapi itu kan salah satu apa ya? Salah satu hal yang harus dibayar untuk menuju kesuksesan. Benar. Emang harus ada yang dikorbanin sih kalau Betul. Iya, asal jangan
ngorbanin latihan. Kayak Di udah olahraga masih juga udah. Udah ngorbanin Oh, hati. nggak tahu. Oh, nggak tahu, nggak pernah cerita berarti. nggak boleh buka di sini dong. Enggak apa-apa kalau mau dibuka, saya memberikan ruang dan waktu kalau Nanti mau dia buka. buka punya saya juga masalahnya. Itu malah jadi lebih menarik dibuka aja Ntar ini mau sekalian nyampe semua. barangkali. Tasya, pengalaman di SMA yang berkesan. Di SMA tuh sesekalinya ikut peran. 1 kali doang. Mm-mm. Waktu itu apa ya di CSD tuh event apa ya? PSP Oh, biasanya. One Moment Miss Mara. One Moment deh. One Moment Aku juga ikut pernah. Oh, One Moment ya, saya sempat nonton One Moment. Itu salah satu sih. Tapi walaupun nggak pernah ikut latihan, Tapi Kakaknya bisa lihat tampil. bisa soalnya kayak cuman Saya lihat ya waktu One Moment lihat. itu tuh cuma pemeran kayak masuk keluar gitu. Tapi Kayak seenggaknya cameo gitu berarti. ya ikut aja tuh kayak udah wah seneng banget gitu loh. Soalnya kan sebelumnya nggak pernah ikut kan. Padahal dandan segala macam. Enggak sih nggak dandan. Oh, untung nggak dandan. Iya. Dandan Nggak segala mau macam juga masuk sih. udah keluar. Aku juga gitu. Ngedes keluar. Keluar. Ya, Tapi saya seneng. merasakan maksudnya Panggung. partisipasi juga kan. One Moment itu berarti yang berkesan ya. One Moment. Meskipun tidak di situ mungkin bisa dibilang tidak mempunyai peran yang cukup krusial di situ, tapi bisa Iya. ikut senang gitu ya. Iya soalnya fast drum juga nggak pernah ikut. Karena kesibukan, Iya. latihan segala macam. Lalu Aku ke ini sih mungkin kayak yang event-eventnya yang di luar gitu, kayak karakter camp gitu kan. Nah itu berkesan sih, soalnya aku belum pernah. Oh, belum pernah sama sekali kok. Iya. Ih, enak. Soalnya kayak rame tuh seru juga, ada api unggun gitu-gitu. Aku suka sih kayak alam-alam kayak gitu. Outdoor activities gitu. Iya ya. Itu waktu karakter camp di mana? Yang kamu Di ikuti? Cipanis, Kuningan. Soalnya sama sih kayak mereka, aku nggak pernah ikut fest drama, momen kayak gitu-gitu nggak pernah. Yang momen di CS gitu sempat mau ikut, yang Nggak mereka jadi ya? kita sekelas kan mau ikut udah latihan segala macam nggak bisa. Ada Karena- tanding keluar kota. Jadi Activity. iya kasihan teman kelasnya sih sebenarnya. Iya, Kayak Iya. udah harus diubah lagi kan kayak gitu. Ya, gak jadi ikut. Iya. Udah latihan. Kayaknya nonton fest drama aja ini sekali ya. Itu pun telat, datangnya kayak udah kemalaman kayak gitu. Udah mau bubar baru Udah datang. mau- Tukang bersih-bersih ikutan jadi. Ya sekalian aja loh. Sekalian bersih-bersih. Kalian bersih-bersihin aja kalau gitu Iya. ya. Nah, Tapi yang masih sempet je. apa? Aku nggak ikut dua-duanya, live in enggak, karakter enggak. Tapi kan tadi ikut apa? One Moment. Tapi tuh lebih ke enak karakter asik. kan tau daripada Lebih asik alam. Ya, Lebih asik kalau alam. solusinya sih gampang aja sebenarnya. Tinggal kamu ke TU, daftar lagi, sekolah lagi. Oh iya ya. Iya. Oh iya bener, harusnya nambah setahun Iya. deh. Enggak mau. Tapi belum tentu terjadi juga kan Iya. pandemi. Iya sih, bener sih. Ya udahlah takdir ya. Tapi daftar dulu nggak apa-apa lah. Lumayan nambah 1 muridnya kan. Oke, yang selanjutnya. Sekolah di Semak Penabur itu seberapa besar sih peran dari sekolah dalam karir basket kalian? Kasih dulu deh. Seberapa besar perannya sekolah di karir basket kalian? Besar banget sih, soalnya kan Semak juga ngedukung kitanya gitu loh. Kan biasanya ada sekolah-sekolah yang nggak ngedukung pemainnya gitu. Kalau event susah izinnya, kan ada kan sekolah kayak gitu. Kalau Semak tuh enggak. Isinya gampang. Dan kalau eventnya pasti ya, maksudnya kayak event Ya. gitu. Kalau isinya ya, nggak maksudnya pasti ya jangan. bukan, maksudnya kayak latihannya gitu kan, kita juga sebelum event perlu latihan pagi gitu. Nah itu tuh kayak didukung gitu loh, dikasih fasilitas malah kan. Besar banget sih. Terus bayar event jadinya. Malah Ya sama sih. seberapa besar dukungan dari sekolah yang diberikan ke kamu, ke teman-teman juga? Ya besar banget. Contoh nyatanya aja. Contohnya ya itu kayak apa, kayak kita nih misal yang udah ikut eventnya lebih dari cuman sekolah tuh, kayak Sri Kandi atau BK Levelnya ya? Levelnya beda gitu. Sekolah ya gitu dukung banget. Kita kan dispen, apalagi dispennya nggak cuma sehari 2 hari, kadang kita seminggu, kadang sebulan kita sempat nggak Sebulan nggak sekolah. iya Nggak karena repot sih. Ini anak-anak udah berapa tahun nggak sekolah? makanya sampai kepala sekolahnya aja ngizinin kita untuk Siapa pergi kepala tadi. sekolahnya?
Ngizinin. Pak Gunawan ngizinin. Gampang atau susah ngizininnya? Gampang-gampang susah ya Gampang sebenarnya. banget. Gampang sih. Untung kepala sekolahnya bukan saya ya. Makanya kayak support banget Iya. ke kita gitu ya. Sudah ngerti gitu ya Iya. mungkin. Mungkin terbiasa. Saking kayaknya emang Sampai nggak tahu kita mau Biasa di izin. sini. Mungkin bisa dikatakan kan kalau ruang kepala sekolah itu kan pintunya ada kacanya kan. Iya. Begitu nongol, aduh, Udah. ini udah tahu ini mau ngapain. Izin lagi, dispen lagi. dispen lagi. Nggak usah masuk, tinggal absen aja di pintu. Udah tahu kan mau apa? Udah langsung gini. Ya belum. Belum masuk udah diusir. Belum nyetok udah diusir. Laura yang belum. Ya, Peran sekolah. peran sekolah. Ya tadi sih penting. Kayak kita kan juga ya balik lagi harus latihan pagi persiapan misalnya nanti siangnya ada ini. Berarti nanti paginya latihan izin jam latihan ambil jam pelajaran. Nanti belum misalnya sorenya tanding. Jadi siangnya udah dipulangin gitu. Oh gitu. Eh, Tapi hanya anak-anak yang main kan yang iya. dibuat. Oke. Nah, mungkin banyak sekali ya orang-orang yang menyangsikan begitu dengan basket. Wah, saya bisa main basket. Saya bisa main basket dan sampai level yang atas. Apa sih yang didapat dari basket ini? Nah, mungkin ada orang-orang yang hanya melihat separuh hati, separuh mata begitu ya. Kalau kalian sendiri dari basket ini apa sih yang bisa didapat dari kalian? Kalau dari bocoran yang saya dapat nih, katanya belum lulus saja sudah banyak sekali universitas yang penawaran begitulah. Bisa diceritakan? Maura dulu deh. Iya sih. Jadi waktu kelas 3 kemarin tuh banyak beberapa univ kayak nawarin masuk sini aja nih dijamin kayak gini dapat beasiswa segini. Banyak cuman ada satu hal yang mengharuskan untuk menolak kayak punya pilihan lain gitu kan. Gitu sih. Berarti ada tawaran dari rupiah. Iya. Real ya, itu tawaran yang real kan ya. Banyak banget. Tasya? Sama sih. Sama juga. Beberapa. Kadang ada yang nyampe ngejamin 100% gitu. 100% beasiswa gitu? Iya, 100% Tanpa beasiswa. biaya. Enaknya gitu sih. Tapi harus capek dulu. Ya iya, kan kembali lagi tadi untuk bisa mencapai kesuksesan Ya. yang di level ini harus ada perjuangannya Iya, dulu. Lala sama juga? Sama kayak gitu tapi kitanya ya harus bagus gitu loh mainnya atau kitanya harus nunjukin kok kita bisa gitu mampu untuk kayak gitu. Dan kalian sudah menunjukkan hal itu kan ya? Yang nggak Makanya sedikit juga sih yang nawarin beasiswa 100%. tidak sedikit yang menawarkan beasiswa 100%. Berarti kan dari hal ini kita belajar sesuatu bahwa basket ini bisa dijadikan salah satu alasan gitu ya. Bisa dijadikan salah satu cara mungkin untuk bisa melangkah ke proses yang selanjutnya lewat beasiswa dan segala macam. Jadi kita juga tidak boleh mengesampingkan hal yang seperti ini. Nah, dan BPK Penabur sendiri kan sudah menunjukkan kepada kita bahwa mereka sangat mendukung basket ini sebagai salah satu aktivitas di luar akademik yang akhirnya menunjukkan prestasi yang luar biasa. Oke. Kalau seandainya kalian nggak main basket, kira-kira kalian akan jadi apa? Aduh, pertanyaannya susah ya. Iya, ini susah banget ya pertanyaannya sih. Kalau nggak main basket, kira-kira mau jadi apa? Apakah mau masuk ke bidang perkantoran atau mau punya usaha sendiri? Kira-kira punya bayangan nggak ke depan seperti apa? Kalau nggak basket. Kalau nggak main basket, Kalau nggak basket. Mungkin jadi orang biasa aja. orang-orang biasa aja, terus meaningless begitu. Enggak sih. Misalnya kalau nggak jadi basket, ini kali ya. Soalnya kan dari dulu kayak alasan nilai turun gitu kan latihannya, jadi lupa belajar gitu. Mungkin kalau nggak jadi anak basket, jadi orang normal, kasarnya yang belajar, yang les. Dan kamu nggak mau itu? Apa? Nggak mau itu? Nggak mau. Setuju. Kayak gitu. Nggak mau itu. Tasya punya pandangan yang berbeda? Kalau aku tuh sebelum basket tuh emang tiap harinya les kan sama mama. Sebelum ketemu basket.
Jadi mungkin kayak bakal jadi ambis deh, nggak enaknya. Apa itu? Ambisius. Ambis. Kamu kalau ngomong udah disingkat-singkat. Tadi apa? Apalah tadi lah? Bilangnya Ambis. bukan preben itu jadi apa? Iya. Triben jadi iben. Disingkat orang kan jadi nggak Kayak paham. lebih apa ya, meringankan aja gitu. Oh iya, dia sudah mengaku kalau jadi beban orang tua. Beban hidup. Terlalu banyak beban gitu. Iya. Kalau menyingkat itu mbok ya sesuai dengan EYD gitu loh. Iya sih, bener sih. Kamu banyak nggak sekolah pasti ya? Iya emang Kebanyakan main basket. nunjukin banget ya kayaknya. Jelas. Lala, kalau nggak main basket? Kayak aku bakal jadi cewek banget deh. Oh berarti sekarang nggak coba kan? Ini ditanyakan. Enggak, maksudnya lebih feminin sih. Oh lebih feminin. Dan kayak ya gitu rajin belajar kayak kutu buku gitu. Kalau mau masuk pesantren? Iya, mau masuk pesantren mungkin bisa. Oh gitu. Mungkin jadi ustazah. Bisa Enggak jadi. sih, maksudnya kayak lebih ke feminin sih. Feminin, sering baca buku. Lebih baca buku. Ya, kayak mungkin juga leles kalau gitu. lebih banyak baca buku, akhirnya badannya juga lebih gemukan. Lebih gitu. gemukan, Karena iya. nggak banyak aktivitas kan. Oke, fun sekali apa yang sudah kita berbincangkan. Tetapi kami akan break sejenak dan tetap bersama dengan Cosmic BPK Penabur. Kita akan segera kembali. Berawal dari mimpi. Pada saat itu, sebelum ada COVID-19 seperti sekarang ini, dan sementara perkembangan dunia digital di negara kita semakin maju pesat. Terciptalah mimpi kecil bagaimana perpustakaan BPK Penabur Cirebon mempunyai media digital sendiri. Dari mimpi kecil ini tumbuh menjadi mimpi besar untuk membangun jaringan perpustakaan BPK Penabur bersama kota-kota lain. Mudah membaca e-book, terbangun jaringan, tumbuhnya literasi digital pada siswa dan guru adalah tujuan kami. Untuk mewujudkan mimpi ini tidak mudah dan banyak keterbatasan. Tetapi dengan semangat berbagi ilmu, tim Dijilid BPK Penabur berbagi ke kota-kota lain di Indonesia. Kita memang tidak bisa berdiam diri hanya menjadi saksi bisu kemajuan dunia digital di sekitar kita. Dan berawal dari sinilah, yang dahulu hanya sebatas mimpi, akhirnya dapat terwujud, yaitu terbangun Digital Library BPK Penabur. Dan yang pasti, masih ada mimpi-mimpi lain di depan kami untuk kemajuan BPK Penabur. Hey, here we are, we back again. Kita kembali lagi pada Cosmic BPK Penabur Cirebon dan kita masuk di segmen yang terakhir, di segmen yang ketiga di mana kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh 3 atlet basket atau Sri Kandi BPK Penabur. Nah, saya berharap kalian bisa memberikan pesan kepada penonton setia Cosmic Podcast BPK Penabur tentang perjuangan yang sudah kalian hadapi. Mungkin juga ada cerita-cerita atau apalah pesan yang bisa kalian sampaikan untuk pesan positif ya, yang bisa kalian sampaikan untuk pemirsa setia Cosmic.
BPK Penabur. Silakan, mau siapa dulu? Cap Cup, Mbak Kucup. Saya dulu deh yang senyum tuh. Masa sih lagi ya? Nggak panjang panjang, intinya mah kerja keras nggak akan nyanyatin hasil. Oh iya, kerja keras tidak akan mengkhianati. Jadi kalau kalian kerja keras pasti dapat hasil yang maksimal sesuai kerja keras kalian. Oke, Itu aja. luar biasa Tasya. Kerja keras tidak mengkhianati hasil ya. Mantap. Silakan dilanjutkan, Aura. Aku gini, mungkin kan sekarang ya di keadaan seperti ini kalian apa sih yang tadi kerja keras, terus jangan lengah juga, jangan santai-santai, maksudnya semua serba efek WFH gitu kan. Betul. Jangan kayak gitu, tetap positive thinking aja, semoga pandeminya cepat berakhir jadi Ya. bisa normal dan kalian bisa mencapai cita-cita. Luar biasa juga. Padahal tadi saya berpikirannya jangan lengah. Jangan lengah itu maksudnya jangan terus diem aja di rumah gitu, nggak latihan. Iya. Harusnya tetap latihan ya. Tetap latihan. Iya, kalau di rumah nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu naik 10 kilo. Iya. Nanti naik 3 kilo. Ini aja Tersinggir loh. naik 3 kilo aja udah berat rasanya. Iya. Jadi beban orang tua, Iya. Beban hidup nambah banyak ya. beban hidup. Kayaknya harus lebih kerja keras lagi. Bener ya. Jadi jangan lelah, tetap latihan. Tetap latihan. Tetap latihan. Malah Ya pesannya jangan setengah-setengah aja sih kalau ngambil keputusan gitu, kayak kita ambil ya udah jalanin sampai selesai. oke, gaspol ya. Ya Gas gaspol. belum. Kalau A. Ya, Wah, ini bahaya ini. Gaspol yang mau nabrak bang. Gaspol. pokoknya jangan setengah-setengah aja. Iya, gaspol tetap gaspol, tapi rem Ada juga harus remnya, berfungsi pasti ya. harus. Jangan sampai dol. Lost dol juga bahaya. Iya. Kata-kata andalannya guys, iso raiso kudu iso. Iya. Itu kata-katanya siapa? Kenapa baru muncul sekarang? Kata-kata andalan dari coach kita, Fani Ceria, Oh, gitu. Iso, kudu iso. kudu iso. Ya, orang Jawa itu. Iya. Iso raiso kudu iso. Inilah yang jadi quote dan penutup pada Cosmic BPK Penabur malam hari ini. Kerja keras seperti apapun akan membawa kita kepada kesuksesan, dan seberapa keras perjuangan itu kita harus punya prinsip iso raiso kudu iso. Lala, Tasya, Aura, dan Bondan sign out. Good night, goodbye, and stay safe everyone. Ciao. Oh.